Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Kelana selaku dosen manajemen pemasaran kalian untuk SP3. Pada hari ini saya akan membahas apa yang ada di modul ya, di modul-modul kalian sama seperti saya. Dan saya tidak menggunakan PowerPoint, saya cuma menggunakan modul. Mungkin yang pernah saya ajar pada semester 1 dan 2 itu tahu bagaimana metode pembelajaran yang saya ajarkan. Itu tidak jauh berbeda. Yang bedanya cuman ya pada saat kemarin-kemarin semester 1 dan 2 di mana kalian yang membaca, saya yang menjelaskan sampai contoh-contoh kasusnya. Tapi sekarang karena tidak ada kalian yang bantu saya, jadi mau tidak mau saya sendiri yang membaca dan terus menjelaskan sampai contoh-contoh kasusnya. Jadi saya harap pahami betul-betul video ini. Ketika ada yang Anda tidak mengerti, nanti Anda sampaikan ke Zoom di minggu berikutnya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 2 yang dimana di sini judulnya mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Oke, jadi di sini definisi pemasaran itu bisa diartikan sebagai pemasaran merupakan penyampaian kebutuhan-kebutuhan hidup individu. Hal ini berkaitan dengan mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian merencanakan dan mengembangkan produk maupun jasa untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau secara definisi pemasaran itu kita lebih artikan dia lebih mencari tahu kebutuhan-kebutuhan pelanggan, ya kan, seperti produk atau jasa. Misalnya produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, ya kan, berapa harga yang ingin diambilkan oleh konsumen. Jadi ketika Anda membangun sebuah usaha, Anda harus mencari-cari tahu, ada namanya segmentasi sebelum membuka usaha. Segmentasi dulu, baru tentukan harga dan ingat biaya produksinya, ya kan, dari bahan baku ke bahan baku, barang setengah jadi ke barang jadi, itu kos semua biaya. Anda pasti butuh profit. Jadi bagaimana cara mengembangkan sebuah profit tersebut? Oh ya, ini ada table di sini perbedaan pemasaran dengan penjualan. Yang pertama di sini pemasaran menekankan pada keinginan konsumen. Jadi kalau pemasaran itu kuncinya dia lebih bagaimana caranya konsumen itu bisa terpuaskan oleh apa yang kita tawarkan kepada dia. Dia lebih ke merasa puas kalau konsumen. Sedangkan kalau penjualan menekankan pada produk yang ditawarkan. Jadi kalau penjualan ini produk apa yang Anda tawarkan pada konsumen, ya kan. Misalnya sampo, apakah sampo sudah cocok Pak, di segmentasinya cocok enggak Pak untuk pada saat ini ke masyarakat. Kalau nomor 2-nya ini pemasaran kepuasan konsumen adalah hal yang paling penting. Jadi sama. Yang pertama enggak jauh beda tentang cuma konsumen. Kalau penjualan adalah dorongan utama. Jadi ketika sudah memasarkan kan ujung-ujungnya menjual. Jadi penjualan itu adalah dorongan utama pada perusahaan. Pemasaran ketiga itu kebutuhan konsumen pertama kali akan diidentifikasi, kemudian menentukan produk dan menjual produk dan mendapatkan profit. Jadi harus diidentifikasi dulu, cari tahu strateginya kayak bagaimana. Berapa saingan ini, berapa dia jual barangnya, seperti itu. Kita bisa dibawanya atau sama atau bahkan mungkin di atasnya. Ya tergantung strategi Anda, ya kan. Kalau bisnis, ketika Anda punya sebuah bisnis, mending Anda untung sedikit tapi lakunya banyak daripada untungnya banyak tapi lakunya sedikit. Itu tidak ada perputaran namanya. Terlalu lama tinggal barang Anda, jadi maka ada expire-nya. Kalau penjualan nomor 3-nya itu membuat produk lebih dulu, kemudian menjual dan mendapatkan profit tanpa mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Jadi ini dari bahan baku ya. Dia tidak tahu dulu bagaimana kebutuhan konsumen. Pokoknya dia cari tahu dulu lawannya, strategi dia belajar dari lawannya dulu, bukan ke konsumennya dulu, lawannya dulu. Jadi ketika dia cari tahu tentang lawannya, oh bahan bakunya dia seperti ini, oke, kita juga cari bahan baku yang sama atau jauh lebih murah untuk penjualannya biar kosnya tidak terlalu tinggi, tapi kok bisa dapat profit yang jauh lebih tinggi daripada saingannya. Terus nomor 4, ini berorientasi pada pasar eksternal. Ini lebih ke meninjau ke pasar eksternal, pasar-pasar yang ada di luar, ya kan, sama strategi apa yang dia pakai, produk apa yang dia jual, berapa harga yang diinginkan, bagaimana cara promosinya, itu semua meninjau investasi yang eksternal. Kalau berorientasi pada internal perusahaan, ini lebih fokus dan siap dijual. Identifikasi secara internal itu penjualan, cek expire-nya. Jangan sampai barang sudah expire baru masih dijual. Nah ini bahaya. Jadi bagaimana caranya orang yang ada pada perusahaan tersebut mengecek
barang dengan kondisi terbaiknya. Jangan sampai expire baru dijual. Nomor 5-nya, kebutuhan pelanggan adalah dorongan utama. Oh, ini kayaknya ini cuma diulang-ulang ya. Segmen pasar menentukan harga. Harga menentukan biaya. Jadi begini, sebelum menentukan harga, lihat segmentasi apa yang ada dulu. Seperti tadi penjelasan saya pertama. Sebenarnya begini, saya potong dulu sedikit. Jadi begini, dalam manajemen pemasaran, ya kan, yang paling penting atau topik utamanya, intinya itu adalah namanya marketing mix. Jadi kalau Anda bilang, kenapa Pak Uya bicara tentang cuman produk, promotion, price, dan place? Ya, karena marketing mix itu ada namanya 4P, di mana ada produk, di mana ada promotion, di mana ada price, dan place. Sebenarnya masih ada namanya STP, segmentasi, target, dan positioning. Terus ada lagi dikatakan analisis SWOT, kelemahan dan keunggulan perusahaan. Oke, sebentar itu kita bahas di akhir-akhir saja. Nomor 7, konsumen adalah rantai terakhir dalam penjualan. Ya, karena setelah memasarkan, ujung-ujungnya kan dijual. Rantai terakhir pada perusahaan. Penjualan, dan penjualan. Jadi konsumen. Jadi bagaimanapun itu penjualan, tetap kita juga membutuhkan namanya konsumen, pelanggan. 8, fungsi yang mengubah kebutuhan konsumen menjadi produk. Jadi kalau fungsi yang mengubah kebutuhan konsumen ini menjadi produk, sebenarnya keinginan konsumen atau permintaan konsumennya kan. Saya mau misalnya kalau dia outfit, ya kan, dia pakaian, dia bilang ini kayaknya butuh lebih banyak size L daripada size M, karena jauh lebih banyak orang-orang yang besar tinggal di daerah sini dibandingkan orang yang kecil. Jadi permintaannya jauh lebih banyak. Nah, itu namanya, itu maksudnya nomor 8. Terus tentang penjualannya, aktivitas mengubah barang menjadi uang kas. Ya, bagaimanapun caranya, ketika kita menjual kan bukan uang dijual dengan uang. Nah, bukan seperti BLK kemarin, ya kan, money changer, uang dijual dengan uang. Nah, bukan seperti itu, uang ditukar dengan uang. Nah, tapi di sini dia lebih ke barang dulu dijual, baru kita dapat cash, uang cash. Oke. Saya harap sampai situ adik-adik paham. Kalau kalau ada kurangnya nanti kalian pertanyakan di pertemuan berikut. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada entitas yang dipasarkan. Jadi entitas yang dipasarkan ini ada berapa jenis? Yang pertama barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Oke, kita bahas satu-satu. Barang. Barang-barang fisik merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran. Jadi barang ini sebenarnya produk ya, makanan kah, minuman, apa segala macam. Ingat perbedaan produk dan merek. Jadi banyak orang biasa bilang itu produk lux. Nah, itu bukan, produknya lux itu ya sabun, mereknya lux. Jadi ingat, jangan salah paham. Produk itu ya sabunnya, brandingannya lux. Nah, begitu. Terus jasa. Nah, jasa ini kan di sini diartikan semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak pada pihak lainnya yang tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jadi jasa ini ya kayak Gojek lah, bagaimana jasa, ya kan? Dia lebih mengarah ke orang begitu dibandingkan barang. Dia lebih, kinerjanya lebih dibutuhkan apa segala macam. Kalau barang kan produknya yang dibutuhkan, kalau ini kinerjanya, SDM-nya. Kalau jasa itu lebih ke SDM-nya. Nah, terus acara. Di sini acara, pemasaran mempromosikan acara berdasarkan waktu seperti pameran dagang, pertunjukan seni, dan ulang tahun perusahaan. Jadi di sini acara juga itu bisa dikategorikan di sini, soalnya Piala Dunia dipromosikan secara besar-besaran, ya kan. Jadi banyak televisi perusahaan televisi Indonesia, TV dia mau ambil siarannya, tapi dia harus membayar juga. Nah itu, di situ dimaksud kalau di acara. Terus pengalaman. Nah ini pengalaman juga penting. Nah di sini dibahas tentang pengalaman. Sebuah perusahaan dapat menciptakan atau memamerkan dan memasarkan pengalaman. Tren pemasaran pengalaman menjadi sebuah strategi baru
di mana pemasar bertujuan bukan hanya konsumen membeli produk tersebut, namun bagaimana membangun pengalaman pelanggan ketika mengkonsumsi produk. Nah, tapi kalau pengalaman kita mungkin ambil orang yang mau bekerja, dia lebih berpengalaman. Makanya ketika Anda lihat lowongan kerja, pasti ada di situ, diutamakan yang berpengalaman pada bidangnya. Anggaplah misalnya Anda mempunyai kafe gitu. Terus salah satu pegawai Anda atau Anda sendiri dulu mempunyai sertifikat tentang ini, kopi. Nah, mungkin pelanggan itu jauh lebih tertarik karena dipikir, oh artinya kau sudah besar. Ya kan, karena kau punya sertifikat, kau lebih berpengalaman dari sebelah, toko sebelah misalnya begitu. Karena pengalaman juga ini sangat penting, ya kan. Ketika kita mau franchise juga itu kan kita butuh orang yang berpengalaman. Nah, orang yang berpengalaman ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang gaji, ya, kalau kita berbicara tentang gaji, bisa saja dia gajinya jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang baru. Karena orang yang berpengalaman ini dipanggil bekerja sama kita untuk menginstrukturi orang-orang baru, mengajarkan orang-orang baru. Nah, itu gunanya pengalaman. Jadi ketika buka loker, diutamakan pengalaman pada bidangnya. Nah, itu yang berpengalaman. Karena kalau tidak berpengalaman, perusahaan mungkin itu malas lagi untuk mengajar orang-orang baru. Terus orang. Bagaimana memasarkan orang adalah sebuah hal penting para selebritis, politikus, CEO, dokter, pengacara berusaha untuk membangun personal branding. Dia lebih ke face dan terkenal. Kalau ini kita berbicara tentang orang, dia itu misalnya kita mau endorse orang, ya kan, diutamakan orang ini yang terkenal, terus face-nya apa segala macam, ganteng, cantik. Nah, misalnya begini, Anda mempunyai brandingan baru, ya kan, produknya mungkin HP, terus Anda mau endorse artis-artis, pasti Anda ndak sembarang atau ya selebgram Makassar ya. Anda ndak sembarang pilih orang yang ada di Makassar, selebgram Makassar, pasti yang paling tinggi followersnya yang Anda cari. Nah, itu paling pertama, yang terkenal dulu, yang hits di Makassar, terus Anda bisa endorse karena dia terkenal, terus sudah hits, cantik lagi, ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Tempat. Saat ini, kota, provinsi, negara semakin bersaing untuk acara aktif menarik wisatawan. Pemasaran tempat adalah perencanaan suatu tempat yang memuaskan kebutuhan target pasar. Ini katanya Kotler, jadi strategis. Nah, ini ketika Anda mencari tempat juga untuk membangun sebuah bisnis, ada plusnya, ada juga minusnya. Plusnya di mana? Ketika Anda membangun sebuah tempat yang di tempat ramai atau tempatnya strategis, contoh di sini Pengayoman ya, Pengayoman di situ, ya mungkin 70% lebih laku dibandingkan tempat-tempat yang ada di lorong-lorong kecil. Kenapa bisa begitu? Iya, karena tempatnya juga mahal, kontrak kosnya mahal, apa segala macam. Tapi ya kalau kau bertanya berpengaruh enggak, ya berpengaruh. Karena banyak orang juga enggak mau pergi belanja ketika tempat itu kecil. Parkir motor saja susah, bagaimana parkir mobil? Namanya tempat. Tapi kalau parkir itu lebih ke physical evidence, fisik sebuah perusahaan. Jadi kalau tempat ini lokasi, dia lebih ke bagaimana caranya kau tahu tempat yang strategis. Tapi ingat, ketika kau pilih tempat strategis untuk bisnismu yang baru, itu harus mengeluarkan bukan biaya yang sedikit, kos yang sangat besar. Tapi salah enggak Pak kalau saya buka bisnis di tempat yang kecil? Oh tidak, tidak ada salahnya. Jadi ketika orang mau berbisnis dulu, ya kan, banyak orang kan dari kecil-kecil, ya kan, dari kecil-kecil terus ke besar. Tapi ketika ada juga orang yang punya uang langsung yang besar, itu tidak jadi masalah. Ketika dia sultan dari lahir mungkin, itu tidak masalah, no problem. Tapi ada juga orang yang membangun bisnis dari lorong-lorong terus dari ke tempat yang paling besar. Oke, saya ambil contoh begini. Sebelum selanjut, saya mau tanya lagi dulu. Masih ingat tidak perbedaan bisnis dan dagang? Karena dalam pemasaran ini toko utamanya bisnis dan bisnis. Oke, dagang, ya kan, ini beda ya. Walaupun sama-sama penjualan, tapi konteksnya berbeda. Dagang, kita lihat pedagang kaki lima misalnya, di mana dia yang membeli semua bahan-bahannya, terus dia jual dengan sendirinya, dia duduk di situ sendirinya, itu namanya berdagang. Kau jual sendiri, ya kan. Nah, kalau berbisnis,
dia sudah gaji orang, itu namanya bisnis. Dia sudah pekerjakan orang untuk jaga warungnya, itu sebuah bisnis, walaupun berbentuk dagangan kaki lima. Tapi ketika dia sudah gaji orang atau dia sudah punya karyawan, itu namanya bisnis. Ingat, dagang kau yang jaga sendiri, kau yang beli sendiri, itu namanya dagang. Kau yang jual sendiri. Ketika mau berubah ke bisnis, kau sudah menggaji orang atau mempunyai karyawan. Nah, kita ambil contoh Immortal, tahu Immortal ya? Dulu waktu saya masih SMP, saya dapat Immortal itu yang masih Jalan Kasuari. Dia gerobak dan ownernya sendiri yang menjaga. Ya kan, ownernya sendiri yang menjaga, karena kebetulan saya juga suka belanja dulu situ waktu saya masih SMP. Nah, tapi sekarang siapa yang sangka Immortal bisa sebesar itu? Ya kan, apakah Immortal, kalau mungkin yang hidup di zaman sekarang mungkin taunya Immortal langsung besar begini, oh tidak. Immortal dulu kecil, dia dari kecil. Jadi kalau mau dibilang owner Immortal itu dari seorang pedagang menjadi seorang pebisnis. Dari dia yang menjual sendirinya, dia yang pesan baju sendirinya, dia yang jual, dia yang promosikan apa segala macam, terus menjadi seorang pebisnis yang dimana mempunyai mungkin sekarang puluhan karyawan. Terus properti. Kalau properti ini adalah hak kepemilikan tak terwujud atas properti yang sebenarnya real estate dan properti finansial, saham dan obligasi. Ini lari, kalau properti ini kayak lari ke tanah misalnya begitu. Kalau properti, karena ada di sini katakan saham dan obligasi, dia larinya ke tanah atau bisa juga larinya ke sertifikat. Properti ditawarkan, dibeli dan pertukaran ini membutuhkan pemasarannya. Bisa juga sertifikat. Kau gadaikan sertifikat untuk dapatkan uang, itu bisa itu. Bisa juga tanah, bisa. Terus organisasi. Yang dimaksud di sini organisasi itu secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat, disukai dan unik di benak publiknya. Kalau di sini yang dimaksud organisasi itu adalah perusahaannya, itu namanya organisasi. Jadi ketika kau sudah bekerja di sebuah perusahaan, artinya kau sudah berorganisasi. Bukan seperti organisasi kampus, itu berbeda lagi. Tapi yang dimaksud di sini organisasi itu ya PT-nya. PT, CV itu semua sudah organisasi. Tapi bukan organisasi mahasiswa, HIPMI apa segala macam, itu beda lagi konteksnya. Terus informasi. Informasi di sini adalah yang dimaksud apa yang dihasilkan dan didistribusikan oleh buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa, dan komunitas. Begini, berbicara tentang informasi ini walaupun cuma untuk mencari tahu, ya kan? Saya juga tanpa modul ini tidak bisa menjelaskan pada adik-adik sekalian. Tapi mungkin saya bisa cari referensi lain selain modul ini, tapi tetap pasti referensi saya larinya ke buku. Nah, itu namanya mencari sebuah informasi. Terus ada ide. Nah, ide ini paling mahal sebenarnya. Di antara berapa entitas yang dipasarkan ini, termasuk pengalaman dan ide, ya bisa dibilang yang paling mahal. Kalau kita di luar berbicara tentang apa ya, price ya, harganya, kalau tempat apa itu bukan dibandingkan. Ini maksud, mungkin Anda mengerti yang saya maksud, ide itu paling mahal. Jadi begini, setiap ide adalah setiap penawaran pasar mengandung ide atau gagasan dasar. Perusahaan kosmetik asal Inggris The Body Shop menunjukkan pada target marketnya ide bahwa semua produk The Body Shop dibuat dengan spirit untuk menghargai dunia dan komitmen untuk melakukan perdagangan yang fair. Jadi The Body Shop ini katakan Body Shop ini terbentuk karena spirit, semangat untuk dari yang berikan dia ide. Jadi begini, suatu ketika Anda mempunyai sebuah perusahaan atau sebuah usaha, ya kan, walaupun ide yang lahir itu dari Anda sendiri, artinya yang dari Anda sendiri lahir itu adalah ide yang sangat mahal. Karena pernah saya sampaikan, ketika kita bedanya bekerja dan jadi kantoran dan berbisnis itu, kadang kalau kantoran kita cuma memakai fisik, kan, kantoran fisik capek. Tapi ketika berbisnis kita memakai otak dan fisik. Makanya saya selalu bilang, kalau mahasiswa bertanya, ada mungkin di antara kalian yang pernah bertanya, enak yang mana, bisnis atau ngantor? Pasti saya bilang ya enak ngantor, karena sebulan rata monoton gaji. Tapi berbisnis kadang kencang, kadang kendor. Itulah susahnya berbisnis. Jadi ide itu yang dimaksud di sini yang paling mahal, karena bagaimana menjelaskannya? Susah untuk kasih tumbuh ini.
susah untuk menumbuhkan ide yang brilian. Jadi begini, misalnya begini, saya kasih contoh kasus. Anggaplah ibu kota sekarang Jakarta, itu banyak masyarakatnya pebisnis hebat yang membangun namanya barbershop, ya kan? Barbershop itu tempat cukur laki-laki, yang adanya di sini itu cuman Madura. Nah, ketika Anda orang Makassar dan belum ada yang pernah buka di sini namanya barbershop, dan Anda buka pertama, itu namanya ide yang sangat brilian, ya kan? Itu namanya kreatif. Walaupun Anda meniru gagasannya, nah itu juga tetap kreatif. Tapi karena Anda yang menjalankan sendiri, Anda yang membangun, itu namanya tetap kreatif. Kalau mobil kan sama-sama, semua saling bersaing. CR-V saingannya Innova, Pajero Sport bersaing dengan Toyota Fortuner, saling mengikuti. Nah iya, saling mengikuti. Marah enggak, karena dia enggak mencipta, dia punya ide masing-masing, ide yang brilian masing-masing. Makanya saya bilang, ini ide salah satu yang termahal di antara entitas yang dipasarkan. Karena ini susah sekali ditumbuhkan. Ketika kita sudah buntu, ketika kau sudah merasa di atas, ketika perusahaanmu sudah terkenal atau sudah produkmu sudah dipasarkan kemana-mana, apakah kau cukup bertahan sampai situ? No, jangan pernah berhenti. Munculkan ide-ide dan gagasan yang terbaru untuk menumbuhkan lagi produk-produk terbaru, keinginan permintaan masyarakat, permintaan pelanggan. Itu. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang saya mau katakan, bahwa ini kan mungkin ada berapa lembar ya, ini kayak banyak sekali juga, tapi karena kita dibatasi di sini berbicara cuma sampai 30 menit, jadi mungkin ada yang saya tidak bahas juga. Jadi ketika ada yang saya tidak bahas di sini terus kau tidak mengerti, adik-adik sekalian tidak mengerti, nanti adik-adik bisa tanyakan saya ketika kita Zoom di minggu depan. Oke. Jadi di sini ada lagi namanya konsep inti pemasaran. Nah ini juga harus kalian perhatikan. Ada namanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Sebelum saya jelaskan, ingat, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Beli yang Anda butuhkan, jangan yang Anda maui. Nah itu, jangan yang Anda inginkan kalau kata buku. Kenapa? Ya karena kata kasarnya itu boros, ya kan? Sekarang kita jelaskan satu-satu. Jadi kebutuhan. Jadi sini dijelaskan kebutuhan dasar manusia ditunjukkan dalam hierarki kebutuhan Maslow yang terdiri dari 5 tingkat kebutuhan. Tingkat paling bawah terkait dengan kebutuhan fisiologis, sedangkan tingkat paling atas berkaitan dengan aktualisasi diri, terutama kebutuhan identitas diri. Nah, kebutuhan identitas diri. Jadi kalau berbicara tentang kebutuhan, ya makanan, minuman, kebutuhan pokok lah, sandang pangan. Jadi kita bisa masukkan di situ namanya kebutuhan. Baju, kebutuhan. Baju ada enggak? Keinginan ada. Nah, di sini yang susah dibedakan. Oke, kebutuhan itu. Jadi kalau kita masuk lagi keinginan. Jadi keinginan ini dibentuk karena kekuatan sosial dan budaya, media dan aktivitas pemasaran maupun bisnis. Keinginan lebih bersifat spesifik sesuai dengan value yang diinginkan masing-masing individu untuk memuaskan kebutuhannya. Sebagai contoh, setiap individu memiliki kebutuhan fisiologis seperti minum, namun minuman yang dapat memuaskan kebutuhannya berbeda sesuai dengan budaya dan menyesuaikan karakteristik sesuai sosial demografis. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang keinginan, ini gengsi, ya kan? Ini sebenarnya kita cuma berbicara tentang gengsi, keinginan. Karena teman saya masa dia mampu beli, ya saya juga harus dong mampu beli, ya kan? Walaupun uangnya pas-pasan, tidak pinjam apalagi kalau pinjam, nah itu sudah keterlaluan. Uangnya pas-pasan, mau beli lagi. Nah, ibarat begini, ketika Anda punya uang 3 juta, ya kan? Anda beli tas seharga 2.900.000, ya kan? Jadi atau dompet, Anda beli dompet seharga 2.900.000, jadi itu namanya keinginan. Kenapa? Karena Anda membeli dompet seharga 2,9 terus taruh uang di dalam dompet seharga 100 sebanyak
senilai 100.000. Sedangkan ketika berbicara tentang kebutuhan, Anda membeli dompet seharga 100.000 dan menyimpan uang 2,9 itu ke dalam dompet. Oke, saya harap Anda mengerti. Oke, lanjut. Permintaan. Nah, kalau permintaan ini adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar atau daya beli. Seluruh keinginan dapat berubah menjadi permintaan aktual jika didukung oleh daya beli. Setiap pemasar harus dapat mengukur daya beli pasar sasaran. Jadi ini kalau kita keinginan tadi, kalau kita berbicara tentang keinginan itu uangnya pas-pasan, ya kan? Jadi saya sudah jelaskan tadi tentang dompet. Kalau permintaan dia punya uang lebih. Jadi misalnya begini, kalau permintaan, jadi keinginan itu bisa jadi permintaan, bisa jadi permintaan. Kenapa bisa begitu? Jadi kayak begini, Anda punya uang 1M, misalnya Anda punya uang 1M. Terus yang Anda butuhkan mobil cuman HR-V yang harga 300 juta. Tapi keinginan Anda memakai CR-V turbo yang harga 500 juta. Nah, terus permintaannya ada dengan Anda bisa membeli itu, permintaan Anda, ya sudah saya beli saja, ikuti keinginan membeli, iya, tidak apa-apa karena save money-nya juga masih ada 500 juta. Toh ketika kau beli CR-V dengan harga 500 juta, kau punya save money juga sebanyak 500 juta. Tapi kalau berbicara tentang keinginan, uangmu 500 juta atau uangmu cuma 600 juta, kebutuhanmu cuma HR-V yang harga 300 juta, tapi keinginanmu karena gengsi temanmu tidak ada pakai HR-V yang pakai juga lawannya kayak Fortuner, Pajero Sport apa, jadi kau gengsi, kau malu, kau ambillah CR-V turbo dengan harga 500 juta, save money-mu sisa 100 juta. Nah itu, tapi kalau keinginan kau punya banyak uang, kau beli HR-V yang kau butuhkan cuma HR-V, tapi permintaanmu mau beli dan keinginan bercampur dengan permintaan ingin membeli sebuah CR-V turbo dengan harga 500 juta, itu tidak apa-apa karena kau punya save money yang banyak 500 juta, itu no problem. Itulah perbedaan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Oke, jadi kita masuk lagi. Di sini ada nomor 2 ya. Secara singkat saja ya. Pasar, sasaran, positioning, dan segmentasi. Jadi sebenarnya saya tadi katakan segmentasi kalau dalam manajemen pemasaran itu sebenarnya ada namanya target, positioning, dan segmentasi. Dimana kalau target itu harus ditargetkan bulan ini, misalnya sampo ini harus terjual sebanyak 5.000 biji misalnya begitu. Jadi itu penuh target, ya kan. Nah tapi kalau positioning dia seperti ke tempat, posisi, ya kan, posisi sama lokasi apa segala macam masuk di positioning. Kalau segmentasi itu lebih mencari tahu keadaan yang ada. Rame ndak? Ketika saya buka di sini Alfamart, rame ndak? Ketika saya saingi ini Indomaret di sini, rame ndak? Nah itu harus ditahu. Siapa tahu Indomaret saja sepi di situ, boro-boro kamu bangun juga Alfamart di situ. Pernah juga saya sampaikan. Ingat, ketika Anda masuk dunia kerja, itu namanya goals, sebuah pencapaian, karena Anda sudah digaji. But ketika Anda membuka sebuah bisnis, itu belum namanya goals, itu namanya bukan pencapaian, itu namanya sebuah obsesi. Karena Anda mungkin tidak mau dibilangi pengangguran, makanya Anda berbisnis untuk terhindar dari bully dari seorang teman. Nah, bisnis ini bisa dikatakan sebuah goals atau pencapaian ketika bisnis ini bertahan 3-5 tahun, itu namanya pencapaian. Oke. Lanjut, penawaran dan merek. Jadi kalau berbicara tentang penawaran dan merek ini, kalau perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proposisi nilai, yaitu serangkaian keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketika merek ada, value tinggi. Ketika merek ada, value tinggi. Jadi mereknya bagus, kalau kayak tadi sabun Lux bagus, pasti value-nya tinggi. Yang dibawanya Lux mau bersaing, pasti tidak bisa dulu saingi Lux, ya kan. Promosinya bisa dengan cara apapun, walaupun dia dengan cara mengatakan promosinya bisa jauh lebih hebat dibandingkan Lux, ya terserah, tapi ya pelanggan lah yang tentukan, ya kan. Ketika ada merek, pasti value-nya lebih tinggi. Oke. Contoh Wuling, ya kan, mobil baru sekarang Wuling, ya mereknya belum terlalu terkenal,
kan? Tapi mungkin ada harga yang 300 juta mobilnya itu bisa dibandingkan dengan Honda CR-V Turbo yang harga 500 juta. Bahkan dia cuma jual 300 juta, tapi orang bilang ya satu kejelekannya, di depannya ada W, Wuling, bukan H, Honda. Oke. Nilai dan kepuasan. Kalau nilai dan kepuasan ini seperti ada harga, ada kualitas. Nah itu ya. Ketika mau bicara harga, semakin tinggi harga, semakin berkualitas barang. Tapi ingat, orang Makassar, ya kan, dia mau yang berkualitas, tapi murah. Nah ini yang susah. Mengutamakan kuantitas, banyak juga orang mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Kuantitas itu gaya. Misalnya perumahan lah, dia lebih mengutamakan minimalis daripada kualitas. Jelas minimalis saja kualitasnya. Baru berapa tahun ditinggali sudah retak-retak. Nah itu namanya mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Tapi kalau kualitas itu semen sama pasir. Nah itu bahannya kuat, kokoh. Oke, lanjut lagi. Jadi yang saya mau lanjut lagi di sini, yang penting-penting saja saya bahas. Oh ya, ini ada rantai pasokan. Sini rantai pasokan. Mungkin karena waktunya juga sudah 30 menit lebih, jadi saya mungkin secara singkat saja menyampaikan. Jadi di sini ada nomor 6, rantai pasokan suplai. Jadi di sini rantai pasokan suplai yang dimaksud di sini, rantai pasokan adalah saluran yang lebih panjang yang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan ke pembeli akhir. Ingat, dari bahan produksi, ya kan, dari bahan baku, bahan setengah jadi ke barang jadi. Contoh, dari pohon ditebang, dibentuk kayu, ya kan, atau balok, dibentuk balok, terus dibikinlah meja, baru dijual ke pelanggan. Itu namanya rantai pasokan, supply chain. Sini kemampuan baru perusahaan, kemampuan baru konsumen. Jadi kalau berbicara tentang kemampuan baru konsumen ini, keinginan yang lebih, bagaimana konsumen ini membutuhkan yang lebih dari ini, lebih dari ini. Ada ndak selain warna ini, ada ndak selain aroma ini misalnya. Nah itu namanya keinginan atau ya kemampuan baru konsumen. Sedangkan kemampuan baru perusahaan itu harus strateginya, penjualan strategi itu bagaimanapun caranya, produk kita tetap laris dan laku. Memasarkan di media sosial, Instagram, Facebook, apa dan lain-lain, mengeluarkan uang yang banyak untuk promosi, tidak apa-apa. Itu bakalan kembali ketika produkmu sudah terkenal. Terus, jadi ini cuma konsep-konsep ya, konsep-konsep saya lihat ini. Ya, tidak terlalu penting ini konsep, jadi langsung saja melangkah ke di sini yang terakhir. Jadi yang saya katakan marketing mix, pemasaran. Jadi kalau inti pada pemasaran itu sebenarnya adalah marketing mix, di mana kita ada product, promotion, price, dan place, ya kan. Tapi karena ini manajemen pemasaran, mungkin ada di adik-adik sekalian bertanya, Pak, pentingnya mana, SDM atau pemasaran ketika membangun sebuah bisnis? Oh, ini penting dua-dua. Kenapa? Jadi ketika produkmu sudah ada tapi SDM-mu tidak ada, bagaimana cara menjualkan produkmu kalau SDM tidak ada? Karena SDM juga itu termasuk sumber daya manusia. Terus sekarang dibalik, kalau SDM-nya semua berkualitas, Pak, tapi tidak terstruktur, misalnya tidak ada, dia tidak pernah menentukan produknya, dia tidak pernah menentukan bagaimana cara promosi, dia tidak menentukan bagaimana menentukan harga, bagaimana menentukan tempat. Nah itu juga susah terstruktur, susah juga terjalani. Jadi perusahaan-perusahaan hebat itu, hotel apa segala macam, saya rasa itu sebelum membangun dia sudah pakai marketing mix, menentukan namanya kelemahan, analisis SWOT pertama, kelemahan dan keunggulan, termasuk marketing mix, produk apa yang produk apa yang saya bakalan tawarkan ke konsumen suka enggak. Nah ketika dia suka, bagaimana saya pasarkan kepada konsumen lain ini, bagaimana cara saya mempromosikan biar dagangan saya ini atau produk saya ini bisa dikenal sama semua orang. Terus price, bagaimana saya menentukan sebuah harga, apakah saya harus di bawah saingan saya atau di tengah-tengah ataukah bahkan di atas karena saya punya cost yang lebih tinggi. Itu tergantung biaya produksi sebenarnya. Kalau berbicara tentang price, semakin rendah biaya produksimu, jadi semakin rendah juga co-op.
profitnya ya pasti bakalan ada. Semakin tinggi juga biaya produksi, maka bisa untung yang kamu up di profit itu bisa, untungmu bisa terserah karena biaya produksimu juga tinggi. Jadi mungkin sampai situ saja yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian. Jadi ketika ada penyampaian saya yang kurang, bisa ditanyakan nanti di Zoom minggu depan. Oke, saya Surya Kelana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.